Tanggapi pembongkaran posko mudik FPI, Rocky Gerung, bagi saya mereka seorang Front Pembela Indonesia. Jadi orang yang jengkel pada FPI itu yang nggak berubah karena dia merasa ini masih 10 tahun lalu. Padahal FPI udah ngangkat mayat di Aceh, udah bantuin puing-puing di Palu, saya lihat sendiri jejak itu tuh. Jadi orang nggak bisa lihat perubahan postur politik, perubahan cara berpikir dari Front Pembela Islam. Bagi saya mereka sekarang adalah Front Pembela Indonesia tuh. Maka betapa banyak orang-orang alim yang baik di dunia ini. Betapa banyak orang-orang alim yang baik di Indonesia ini. Tapi yang dimusuhi hanya satu, Habib Rizik saja. Kenapa? Karena beliau memperbaiki keadaan, bukan hanya berbuat baik untuk diri sendiri. Andai kata beliau mencari aman, maka beliau sudah aman di Arab, tinggal tawaf, umrah, sa'i, haji, aman, tidak ada yang mengganggu beliau di sana. Tapi karena memikirkan tanggung jawab di negeri tempat kelahiran beliau, kemungkaran dan mafasid tersebut merajalela. Beliau pertaruhkan semua risiko tersebut. Jangankan beliau, kita pun membayangkan bahwa beliau pulang kemari tidak akan aman. Tapi risiko tidak aman itu beliau jalani. Kenapa? Karena tanggung jawab amar ma'ruf nahi mungkar. FPI didirikan atau dideklarasikan itu tanggal 17 Agustus. Di mana 17 Agustus kita tahu bahwa itu adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia. Dan silakan cek ormas mana yang deklarasinya tanggal 17 Agustus. Alhamdulillah kami Front Pembela Islam deklarasi 17 Agustus itu di situ aja udah terlihat bahwa kita nih NKRI banget. Lalu di dalam azas Front Pembela Islam ini adalah ormas Islam berakidahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana fikih kami adalah bermadzhab Imam Syafi'i. Lalu kemudian akidah kami adalah Imam Abu Hasan Asy'ari. Tasawufnya Imam Ghazali. Jadi itu sebetulnya yang menyebabkan saya harus membela FPI, bukan karena Habib Rizik, tapi hak dari kumpulan yang menyebut FPI untuk memperlihatkan perubahan posturnya. Nah, Habib Rizik juga berubah. 3 tahun ada di luar negeri, tentu dia paham bahwa dia harus perlebar spektrum politik itu. Kalau ingin memimpin oposisi atau bahkan memimpin Indonesia. Dan benar, Habib sekarang terima semua orang kan? Iya. Bahwa gayanya itu masih ceplas-ceplos, masih dianggap kasar, yaitu bawaan aja, bawaan anak Tanah Abang memang begitu. Betawi juga begitu, asal ceplak aja. Orang ya. Tapi kan kita mesti lihat apa yang ada di dalam pikiran Habib Rizik soal kemaslahatan, soal kemajemukan, soal relasi internasional. Maka kalau ingin hidup aman, jadilah orang baik. Tapi bila Anda ingin memperbaiki keadaan, maka siap-siaplah untuk menanggung risiko. Dan itu yang disampaikan oleh Luqman Al-Hakim kepada putranya. Wa'mur bil ma'rufi. Amar ma'ruf, belum ada masalah. Wanha 'anil munkari. Dan cegahlah dari perbuatan mungkar. Barulah ada masalah. Wasbir 'ala ma asabak. Dan bersabarlah atas derita apapun yang akan menimpamu. Baru derita itu datang ketika kita nahi mungkar. Yang dimaksud adalah khilafah Islamiyah versi Front Pembela Islam, yaitu menurut manhaj nubuwah. Manhaj nubuwah terbagi dua di dalam versi Front Pembela Islam. Yang pertama tentang khilafah individu, ya, jadi sosok yang menjadi khalifah itu di dalam kaul yang mu'tabar ala manhaj ahli sunnah wal jamaah, bahwa itu nanti hanya sekali lagi yang akan dipimpin oleh Imam Mahdi yang bernama Muhammad, abahnya Abdullah, lalu nanti akan dibaiat di Ka'bah. Itu individu. Nah, di sini yang dimaksud dengan manhaj nubuwah yang kedua adalah kita mendorong kepada negara-negara Islam yang tergabung dalam OKI, Organisasi Konferensi Islam. Yang pertama untuk mendorong pembentukan parlemen bersama dunia Islam. Lalu kemudian mendorong pembentukan pasar bersama dunia Islam, mendorong pembentukan fakta pertahanan, mata uang, penghapusan paspor dan visa antar dunia Islam, kemudian asimilasi perkawinan antar dunia Islam.
Tanggapi pembongkaran posko mudik FPI, Rocky Gerung, bagi saya mereka seorang front pembela Indonesia. Pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung menanggapi insiden pembongkaran posko mudik FPI yang terjadi di Cikarang, Jawa Barat pada Rabu 27 April 2022 yang lalu. Rocky Gerung membeberkan adanya dugaan ketakutan dari pihak istana di balik aksi pembongkaran posko mudik FPI di Cikarang yang kemudian menjadi viral di media sosial. Rocky Gerung menilai pembongkaran posko mudik FPI yang diduga karena ketakutan pihak istana menggambarkan kuatnya pengaruh Habib Rizik Syihab terhadap perubahan peta politik Indonesia yang menggerakkan perubahan di tengah masyarakat. Menurut Rocky Gerung, sebagaimana dikutip dari kanal YouTube Radio Harun pada Sabtu 30 April 2022 yang lalu, jadi Habib Rizik berasal dari simpanan memori politik kita tentang perubahan. Kita ingin agar supaya ada penyimbangan kekuasaan, maka kita butuh oposisi. Rocky Gerung kemudian menyoroti pernyataan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu yang menyebut bahwa demokrasi di Indonesia tak memerlukan oposisi. Akan tetapi, mantan pengajar sekaligus alumni Universitas Indonesia UI ini menilai bahwa publik sangat butuh oposisi sebagai wadah untuk mengkritik kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. Dia juga menilai FPI merupakan salah satu wadah yang sangat dipercaya oleh masyarakat untuk beroposisi. Sejak meletusnya kasus penistaan agama yang dilakukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok, banyak kalangan mulai sadar akan pentingnya beroposisi pada kekuasaan. Rocky Gerung menilai hal tersebut merupakan sebuah momentum tepat bagi masyarakat untuk mengenali sosok Habib Rizik yang sesungguhnya. Filsuf asal Manado itu menilai Habib Rizik tak hanya sekedar menjadi momentum bangkitnya kesadaran beragama di kalangan masyarakat, namun juga dapat menjadi momentum perjuangan rakyat untuk melawan kesenang-wenangan istana. Lebih lanjut, Rocky Gerung mengakui bahwa hingga saat ini masih ada pihak-pihak yang tidak suka dengan keberadaan FPI. Padahal menurutnya FPI memiliki jasa besar di bidang kemanusiaan khususnya saat musibah tsunami di Aceh dan gempa bumi di Palu, Sulawesi Tengah. Terakhir, Rocky Gerung juga menilai bahwa FPI saat ini tak hanya sekedar organisasi Islam semata, namun sudah menjelma menjadi front pembela Indonesia. Kalau ingin memimpin oposisi atau bahkan memimpin Indonesia. Dan benar, Habib sekarang terima semua orang kan? Iya. Bahwa gayanya itu masih ceplas-ceplos, masih dianggap kasar, yaitu bawaan aja, bawaan anak tanah abang memang begitu. Betawi juga begitu, asal jeplak aja. Orang ya. Tapi kan kita mesti lihat apa yang ada di dalam pikiran Habib Rizik soal kemaslahatan, soal kemajemukan, soal relasi internasional. Maka kalau ingin hidup aman, jadilah orang baik. Tapi bila Anda ingin memperbaiki keadaan, maka siap-siaplah untuk menanggung risiko. Dan itu yang disampaikan oleh Luqman Al-Hakim kepada putranya. Wa'mur bil ma'rufi